Pada tanggal 14 Januari 2005, Huygens mendarat di satelit terbesar Saturnus, Titan. Ini merupakan pendaratan terjauh dari bumi. Saat ini, Voyager 1 merupakan satu-satunya benda buatan manusia yang berada di luar angkasa. Lalu, kapan kita, manusia, dapat menjelajahi luar angkasa? Menjelajah antar planet atau bintang bagi manusia saat ini sangat sulit, karena jarak yang harus ditempuh lebih dari 1 tahun cahaya, di mana 1 tahun cahaya sama dengan 9,45 triliun kilometer. Dan bintang tetangga terdekat pun berjarak 4,2 tahun cahaya atau 38 triliun kilometer jauhnya. Dengan kecepatan wahana Helios 2, benda buatan manusia tercepat dibutuhkan waktu 19.000 tahun agar bisa sampai ke Proxima Centauri. Jarak dan kecepatan merupakan masalah pertama yang dihadapi. Namun, di masa depan mungkin saja teknologi bisa memecahkan masalah ini. Misalnya roket bertenaga fusi nuklir. Namun, ada satu hal yang menarik jika kita ingin menunjuk bintang lain dengan kecepatan tinggi, yaitu dilasi waktu. Teori relativitas khusus mengatakan jika suatu objek mendekati kecepatan cahaya, maka waktu yang dilalui akan melambat. Jadi, jika suatu roket mendekati kecepatan cahaya, akan terlihat lebih lambat bergerak dan perspektif pengamat yang tidak bergerak. Misalnya, jika suatu roket memiliki kecepatan 90% kecepatan cahaya, 1 detik yang dilalui di roket itu sama dengan 2,29 detik yang dilalui orang-orang yang tak bergerak. Namun, akan menarik jika kita jadi penumpangnya. Jika kita memiliki wahana luar angkasa yang bergerak 90% kecepatan cahaya menuju Proxima Centauri yang 4,2 tahun cahaya jauhnya, maka dari perspektif wahana dan penumpangnya akan sampai dalam waktu 1,866 tahun. Ini disebabkan oleh dilasi waktu. Dari perspektif orang-orang di bumi, kita akan sampai ke bintang itu dalam waktu 4,66 tahun. Jarak dan waktu bukan hanya masalahnya. Ada masalah lain yang penting, seperti bagaimana caranya untuk tidak bertabrakan dengan debu dan batuan antar bintang dalam kecepatan tinggi. Dan jika ada sebuah misi antar bintang berawak, bagaimana caranya bertahan hidup dari radiasi antar bintang dalam jangka waktu yang lama? Masalah tersebut seperti sebuah tembok tinggi kokoh yang menghalangi kita menjelajah keluar tata surya. Namun, lubang cacing merupakan senjata ampuh untuk merobohkan dinding ini. Lubang cacing merupakan hal yang masih berupa hipotesis yang dapat menghubungkan kita ke sistem bintang lain. Sehingga kita dapat sampai ke bintang lain hampir sekejap tanpa harus menghadapi benda-benda antar bintang dan radiasi antar bintang. Namun lubang cacing tidaklah stabil, sehingga akan runtuh dalam sekejap setelah dibuat. Dibutuhkan materi eksotis atau materi yang berperilaku aneh dan dapat melanggar hukum fisika, atau energi negatif yang dapat mencegah keruntuhan lubang cacing. Namun, kedua hal itu merupakan hipotesis belaka, sehingga pembuatan lubang cacing masih berupa teknologi science fiction saat ini. Lalu, kapan kita bisa melakukan perjalanan antar bintang? Ada sebuah kalkulasi yang dapat menjawabnya, yaitu weight calculation. Weight calculation dibuat oleh Andrew Kennedy. Kalkulasi ini menghitung berdasarkan perkembangan ekonomi bumi. Menurut weight calculation, agar manusia bisa sampai ke Barnard Star adalah 6 tahun cahaya jauhnya, atau 1.102 tahun dari sekarang. Dan dipercaya 5-50 juta tahun kemudian. Secara teori, kita dapat menjelajah ke seluruh bagian dari galaksi Bima Sakti, galaksi kita. Selain itu, ada masalah lain dalam perjalanan antar bintang, yaitu energi. Dibutuhkan 100 kali energi lebih besar dari energi yang kita produksi di seluruh pembangkit listrik di seluruh dunia saat ini agar bisa sampai ke Proxima Centauri. Maka dari itu, konferensi Joint Propulsion tahun 2008 menyimpulkan bahwa tidak mungkin manusia bisa menjelajah keluar tata surya.